Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Riki Ahmad, SHIMM, selaku dosen Pendidikan Kewarganegaraan, juga rekan-rekan yang ada di hari ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. Kami akan menjelaskan tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi, jenis-jenis demokrasi, ciri-ciri demokrasi, teori-teori, dan model-model demokrasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rati Maharani sebagai moderator dan juga dua rekan saya, yaitu Gian Haristia sebagai presentator dan Jayanti Mandasari sebagai presentator kedua. Pertama, akan saya sampaikan tentang pengertian demokrasi dan pengertian pendidikan demokrasi. Dalam bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat, kritos atau kretein yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Simpelnya, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan negara yang dimana kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Menurut KPBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan, hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Jadi secara bahasa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Pengertian pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan agar masyarakat dapat memahami, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi. Adapun tujuan dari pendidikan demokrasi adalah untuk mempersiapkan masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Dari yang kedua yaitu jenis-jenis demokrasi. Yang pertama itu berdasarkan titik berat perhatiannya. Demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa adanya pengurangan kesenjangan dalam bidang ekonomi, biasanya dianut negara liberal. Demokrasi material adalah demokrasi yang fokus pada upaya untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, di mana persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Demokrasi jenis ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga yaitu demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yang dianut oleh negara-negara non-blok. Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari pelaksanaan demokrasi formal dan material. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Gian Haristia dan juga Jayanti Mandasari untuk menyampaikan materi selanjutnya. Demokrasi berdasarkan ideologi demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individual. Demokrasi sosial, yaitu demokrasi yang berlandaskan komunalisme rakyat suatu negara. Dalam pelaksanaannya, negara menjadi pemilik kekuasaan dominan yang mewakili rakyat. Kepentingan umum lebih diutamakan ketimbang hak-hak individual. Demokrasi Pancasila, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan secara langsung tanpa perwakilan. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Baiklah, yang selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Negara yang menganut sistem demokrasi pasti memiliki perwakilan rakyat. Di Indonesia sendiri dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang mana telah dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat, sehingga urusan-urusan yang memang sifatnya bisa diwakilkan maka akan dilakukan oleh DPR. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan rakyat. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya. Pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat sistem kepartaian.
partai ini merupakan sarana untuk melaksanakan sistem demokrasi. Karena dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi berikutnya. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Sekaligus wakil rakyat dapat mengontrol kerja pemerintahan. Jika terjadi penyimpangan, wakil rakyat dapat mengambil tindakan hukum. Ciri yang keempat dari demokrasi ialah menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum akan digelar secara berkala, sehingga kemudian terpilihlah perwakilan atau pemimpin baru untuk menjalankan roda pemerintahan berikutnya. Dan yang terakhir, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Materi selanjutnya ialah teori-teori demokrasi. Terdapat 4 teori demokrasi. Yang pertama, teori demokrasi ekonomis. Dalam konteks teori ini, hanya pasar suara yang dijamin oleh sistem demokratis, yang memberikan jaminan bahwa kepentingan masing-masing pemilih akan diperhatikan oleh pemimpin politik demi mencapai sebuah kesuksesan. Yang kedua, teori demokrasi langsung. Demokrasi langsung muncul dari pengalaman bahwa wakil-wakil politik maupun lembaga-lembaga politik seperti partai, pemerintah, dan parlemen pada umumnya berusaha untuk memisahkan diri dari kepentingan rakyat. Mereka hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, lalu kemudian secara perlahan mengabaikan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Yang ketiga, demokrasi media yang populistik. Di sini maksudnya demokrasi media merupakan suatu fenomena di mana media massa, khususnya televisi, tidak hanya mempengaruhi masyarakat, kesadaran politik dan opini masyarakat, tetapi juga mempengaruhi perilaku para politisi dan lembaga politik lainnya. Selanjutnya yang terakhir ialah demokrasi partai yang partisipatif. Sesuai dengan namanya, model ini berupaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ketiga teori yang telah disebutkan tadi. Demokrasi partai pluralistik dapat menggabungkan efisiensi politik dan partisipasi. Demokrasi partai yang berfungsi dengan baik berakar dalam masyarakat sipil yang aktif dan efektif. Pada demokrasi ini, warga diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan politik. Namun, demokrasi partisipatif cenderung menganjurkan partisipasi warga yang lebih besar dan perwakilan yang lebih langsung. Misalnya, pembentukan badan pemerintahan melalui sistem penyortiran. Hal ini dianggap menghasilkan badan yang lebih partisipatif dengan membiarkan warga negara memegang posisi kekuasaan sendiri. Materi selanjutnya ialah model-model demokrasi. Di sini ada 2 model demokrasi. Yang pertama, demokrasi presidensial atau parlementer. Dalam demokrasi presidensial, presiden memiliki kedudukan kuat dalam pembuatan keputusan dan kekuasaan politik yang kuat pula. Demokrasi presidensial memerlukan pembatasan kekuasaan yang jelas untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan yang hampir menyerupai diktator. Yang kedua ialah model demokrasi perwakilan atau demokrasi langsung. Demokrasi langsung akan mengalihkan sebanyak mungkin keputusan kepada rakyat yang berdaulat. Misalnya, melalui jejak pendapat rakyat dan keputusan rakyat, atau mengembalikan sebanyak mungkin keputusan ke tingkat komunitas lokal. Teman-teman semua, karena materi yang kami sampaikan sudah selesai, maka dengan ini kami akan membuka sesi diskusi. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Teman-teman semua, demikian hasil presentasi dan juga diskusi pada kali ini terkait judul demokrasi dan pendidikan demokrasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.